jadid. Bukan daras jadid sih, tapi lebih ke, kan kemarin kita udah nyusun takrif nih. Kalau sekarang kita ke syaratnya. Jadi definisi itu banyak syaratnya loh. Kalau nggak memenuhi syarat jadi definisi yang jelek gitu nanti ya. Oke, mulai dari bait yang ini nih. 6 terakhir ya, 6 terakhir. Jadi kita baca bareng-bareng. Wa syartu kullin ayyu ramutorida munakisan wa dhahiran la abada wala musawiyan wala tajawuza bila qorinatin bihatuhu riza wala bima yudrobi mahdudin wala mushtarakin minal qorinati khala wa indahum min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hududi dikru au wa jaizun fi rasmi fadri ma rawaw wa la yajuzu fil hududi dikru au. Beda sih. Yang Anda hafalin wa la yajuzu fil hududi dikru au, yang ini wa la yajuzu dikru ma bi arbabil hijah qad arafa. Beda-beda. Kalau ada gini, wala yajuzu fil hududi dikru au wa jaizun fi rasmi fadri ma rawa. Udah terakhir itu. Nggak ada lanjutannya. Iya ya. Kayak agak asing, karena nggak kenal bait yang terakhir ini. Oke, kita mulai ya. Pertama, syarat yang pertama tuh gini. Wa syartu kulin ayyu mutorida. Ada yang tahu apa itu mutorid? Mutorid munakis tuh bisa dibilang satu kesatuan sih. Jadi syarat yang pertama itu kalau mau bikin definisi harus mutorid munakis. Kata lain dari mutorid munakis. Nah ini anak kayak bikin takrifnya apa itu mutorid munakis dengan muradif yang asyari itu jami mani. Nah, ada yang tahu jami mani itu apa? Enggak ada. Jadi, nggak tahu ya. Jadi gini, jami itu dia harus mencakup semua isi yang lagi ditakrifkan. Jadi jangan sampai ada isi dari takrif yang belum masuk ke definisi gitu loh. Jadi dia harus jami, harus mencangkup gitu ya. Jami li afrodil mu'arraf. Dia harus menyebutkan definisi dari yang lagi ditakrifkan gitu. Zatnya itu harus semuanya disebut gitu. Jangan sampai ada yang nggak disebut gitu loh. Jami itu harus jami li afrodil mu'arraf gitu. Nah, mani kan artinya melarang kan. Maksudnya dia mani min dukhuli goriha. Jangan sampai bikin takrif itu masih benda yang lagi nggak ditakrifkan masuk ke takrif itu juga. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Oke, fokus. Jadi jam itu harus menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan benda itu. Afrodnya benda itu harus disebutkan semua. Jangan sampai ada yang enggak gitu loh. Kayak waktu kita bilang insan, ya insan, oke kita bilangnya hayawan natik. Karena dia udah jami li afrodi insan. Karena fadilnya insan semuanya natik. Jadi dia jami li afrodi insan. Gitu. Nah, terus dia juga harus mani. Mani di sini, mani min duhuli guriha. Jadi jangan sampai kita lagi mentarifkan insan, tapi dari definisi yang kita buat itu, yang bukan insan masuk ke situ. Contohnya binatang gitu ya. Misalnya kita bilang insan itu apa sih? Hayawan gitu doang. Lah hayawan kan ada yang biru natik, makanya kita harus bilang natiknya, harus mani. Karena dengan kata-kata natik itu, mani. Yang selain insan nggak akan masuk ke definisi insan. Gitu loh. Pahim tum? Zah, manik tadi apa Zah? Mani min duhuli goiriha. Jangan sampai yang lagi nggak didefinisikan itu masuk ke definisi. Contohnya, kalau kita mau bikin definisi insan dengan kata hayawan doang. Kan hayawan ada yang natik, biru natik. Kalau kita cuma bilang insan itu apa sih? Hayawan. Lah, yang punya nyawa kan ada juga binatang, kucing, gitu-gitu. Makanya kita harus bilang hayawan natik. Karena natik itu mani min duhuli goiri insan. Dia melarang yang bukan manusia masuk ke definisi insan itu hayawan natik gitu loh. Oh, Contohnya yang jami mani ya gini.
Waktu kita definisikan Quran, lanjut. Kalau kita definisikan Quran, kan Quran itu misalkan ada orang yang bingung ya bedain antara Quran sama hadis qudsi atau Quran sama hadis nabawi juga deh, hadis nabawi. Kalian tahu nggak hadis qudsi itu yang mana? Yang Tahu mana? Zah, Ayo hadis qudsi. Yang mana? hadis yang maknanya dari Allah. Oh, hadis yang maknanya dari Allah, lafadznya Lafaznya dari Nabi Muhammad. itu hadis nabawi. Makanya biasanya hadis qudsi kan qala Rob gitu kan, pakai qala Allah Ta'ala gitu. Tapi disebut hadis qudsi. Apa bedanya dong sama Quran? Makanya kita harus bikin definisi Quran yang jangan sampai hadis qudsi dan hadis nabawi masuk ke definisi Quran. Karena Quran, hadis qudsi, hadis nabawi itu beda gitu loh. Gini contohnya ya. Ada yang tahu tarifnya Quran? Jadi Quran itu kan takrifnya ya kalamullah. Yang pertamanya ya. Nah, kalamullah kan masih ada banyak. Ada hadis nabawi, hadis qudsi gitu-gitu ya. Itu kan juga wahyu gitu kan. Kalamullah kan wahyu. Hadis nabawi semua yang dari af'al aqwalnya Rasul kan juga wahyu gitu kan. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu gitu kan. Nah, terus gimana cara kita bedain hadis qudsi, hadis nabawi, sama kalamullah ya. Pertama kita bedain sama hadis qudsi dulu yang paling dekat kan. Soalnya sama-sama lafaz sama dari Allah. Bedanya kalau Quran itu dia termasuk mukjizat. Kalamullah al-mu'jiz gitu loh. Jadi cuma Quran aja yang mengandung mukjizat. Kalau hadis qudsi enggak gitu loh. Tuh. Terus lagi masih ada ta'rifnya kan, kalamullah al-mu'jiz yang mengandung mukjizat. Habis itu al-muta'abbad bitilawati. Jadi kalau kita baca ditilawahin itu termasuk ibadah gitu. Terus ada lagi yang maktub fil masohif yang ditulis di mushaf ya kan. Terus selain maktub mangkul ilaina bitawatur ya kan. Makanya panjang banget definisi Quran karena biar jami mani. Yang mangkul ilaina bitawatur. Jangan sampai kiroat yang syadda dan lain itu nggak masuk ke Quran. Yang Quran itu yang harus mangkul ilaina bitawatur. Gitu. Kan mabdu di suratil Fatihah, mahtum di suratin Nas. Sampai kayak gitu, sampai panjangnya gitu kan takrifnya Quran. Karena harus jami mani itu tadi. Biar kita bisa bedain apa bedanya Quran sama hadis qudsi gitu misalkan. Kalau yang hadis nabawi kan memang makna dari Allah, lafadznya dari Rasul gitu. Tapi kalau hadis qudsi lafadz makna sama kayak Quran, lafadz makna juga dari Allah. Bedanya Al-Quran itu mukjiz, kalau diskusi enggak gitu. Terus juga Quran itu muta'abbad bitilawati, selain itu enggak gitu. Makanya sepanjang itu, makanya kalau kita udah tahu nih cara bikin definisi kayak gitu yang harus jami mani, jangan sampai kita waktu hafalan ta'rifat buat ujian kita potong-potong gitu kan. Nah cuma hafalan sampai kalamullah aja gitu kan. Munazal ala Nabi Muhammad lagi. Biasanya kan kalamullah al-munazal, tadi belum sebut ya munazal ala Nabi Muhammadnya. Padahal kalau cuma kalamullah munazal Nabi Muhammad nanti sama kayak diskusi gitu kan. Terus nambahin al-mu'jiz, terus muta'abbad bitilawati, mangkulina bitawatur, maktub fil masohif, mabdu bi suratil Fatihah, maktub bi suratin Nas gitu-gitu. Biar beda juga, soalnya kita juga harus bisa bedain antara Quran yang sekarang ada di mushaf itu dengan masih qiraat yang syadda atau qiraat yang lain. Ya, pokoknya paham ya maksudnya mutarid munakis itu maksudnya jami mani. Jami li afrodil mu'arraf. Jadi semua yang lagi kita definisikan harus masuk. Jangan sampai ada yang lagi kita definisikan itu nggak masuk ke definisi. Ya harus jami. Terus harus mani juga. Jangan sampai saking jaminya malah semua yang lagi nggak ditakrifkan juga masuk. Jangan. Harus mani li afrodi usra. Li afrodi usra. Mani li goirihi. Jadi jangan sampai yang lainnya masuk ke definisi. Gitu ya. Fahimtum? Alhamdulillah. Oke. Terus lagi kan syarat yang pertama mutarid munakis. Syarat yang kedua dohiron la'ab ada. Apa maksudnya yang dohir? Dohir la'ab ad. Jadi kalau kita mau mentarifkan sesuatu harus yang dengan lafadz yang dohir, jangan yang malah menjauhkan gitu. Abad itu kayak bikin kayak orang baca tarifnya jadi gak paham gitu.
Contohnya nih, ada anak kecil nggak tahu asat. Kalau kalian tahu ya, sekarang ada anak kecil nanya ke ibunya apa itu asat gitu kan. Terus habis itu ibunya jawab asat itu godonfar. Lah tambah jauh gitu kan, nggak boleh, jangan. Nah, jadi nggak bisa kita mentarifkan sesuatu yang lebih yang ini kan lebih dohir daripada yang godonfar, itu malah lebih wadih gitu kan. Jangan sampai gitu. Jangan mentarifkan dengan yang nggak dohir ya. Syaratnya harus mentarifkan dengan yang dohir dan tidak malah menjauhkan dari yang jauh didihen. Ya. Harus yang mendekatkan yang dekat dengan otak yang muhotob gitulah. Ya. Misalkan contohnya lagi yang nggak dohir tuh gini. Misalkan ada ya bilangan ganjil gitu kan. Terus ada takrifnya gini, orang bikin takrif. Apa itu bilangan ganjil yang enggak genap gitu. Nah, itu orang nggak bisa paham kayak gitu. Apa itu bilangan ganjil yang enggak genap gitu. Itu makanya masih gue dohir gitu. Jadi kalau kita bikin tarif harus yang dohir yang bukan menjauhkan la'ab ada. Paham ya syarat yang kedua? Paham. Syarat yang ketiga wala musawiyan wala tajawuza bila korinatin bihatu hurriza. Tunggu bentar ya. Ini kalian lihat dulu syarat-syaratnya apa aja. Oke, lanjut. Ya, bentar ya, nge-pause dulu ya bentar ya. Maalus ya jamaah. Nah, ulangin lagi ya. Oke, jadi tadi kita sebelum break kita sudah bahas 2 syarat untuk bikin definisi ya. Jadi sebenarnya kita setelah belajar ini tuh kita bisa nilai mana definisi yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Karena coba deh kalian kalau baca buku diktat gitu, pasti misalkan lagi bahas pendidikan. Pendidikan menurut ini kan menurut gitu kan maksudnya definisi kan, definisi menurut misalkan orang barat ada berapa tokoh diambil, orang timur berapa tokoh diambil, orang masa lampau, masa iya sih, masa kodim gitu kan atau ulama hadis itu kan pasti definisinya beda-beda. Nah, dari sini pasti kita bisa nilai mana definisi yang bagus, mana yang enggak, mana yang syaratnya udah terpenuhi, mana yang belum gitu. Oke, kita lanjut di syarat yang ketiga ya. Ini Sauti udah kan ya? Boleh. Tamam. Jadi tadi kan yang pertama wa syartu kullin ayyu ramutorida munakisan wa dhahiran la ada. Jadi mutarid munakis harus jami mani, harus dohir dan gak boleh malah menjauhkan pemahaman tuh jangan. Terus yang selanjutnya wala musawiyah wala tajawuza kan harus yang lebih dohir, gak boleh yang sawa gitu. Gak boleh yang sama-sama, gak boleh yang sama-sama gak bisa dipahami gitu. Makanya harus yang lebih dohir. Itu masih gabung sama yang dohiron lah ada wala musawiyah masih gabung sih syarat kedua. Yang syarat ketiga baru wala tajawuza. Tajawuza tuh artinya jangan pakai lafadz majas. Ya. Jadi lafadz majas itu kayak gini.
Kan kalau contohnya majas, kan udah belajar balaghah kan, di balaghah ada tasbih, ada majas ada isti'aroh, ada majas mursal gitu ya. Nah, misalkan contoh yang majas tuh gini, ada singa lagi berkhutbah, singa podium gitu kan, singa yang lagi khutbah di mimbar gitu misalkan. Nah, kita tuh nggak bisa bilang pakai kata-kata majas kayak singa yang berkhutbah di mimbar tadi nggak bisa. Jadi kalau mau bikin definisi jangan pakai lafadz yang majas-majas gitu. Ya, atau kita bilang ada orang yang pintar itu lautan gitu kan. Soalnya kan lautan itu kan nggak ada batasnya ya seakan. Jadi kayak ilmunya itu tanpa batas. Terus kita bilang tarifnya orang pintar tuh kayak lautan gitu misalkan. Atau kalau contoh di kitab ya, takrifnya Balid dengan himar. Balid itu kayak yang dungu gitu ya, yang bodoh banget gitu, ditarifkan pakai himar. Himar itu kan keledai ya, bukan kedelai ya. Jadi keledai itu kan kayak simbol orang yang bodoh gitu kan, tapi itu kan secara majas gitu loh. Nah itu nggak boleh kita mentarifkan Balid dengan himar. Atau kita bilang takrifnya, kita pakai lafadz yang majas gitu loh, pokoknya nggak boleh ya. Nah, tapi apa di sini belum selesai ya. Jadi syarat yang pertama tadi kan nggak boleh mutarid munakis. Harus mutarid munakis. Syarat yang kedua harus dohir, nggak boleh bait, nggak boleh musawi. Syarat yang ketiga nggak boleh pakai majas bila korinah. Jadi kalau tanpa korinah nggak boleh, kalau pakai korinah boleh. Contoh korinah tuh kayak gini. Kalau kalian udah belajar balaghah pasti tahu deh apa maksud dari korinah ya kan. Karena di balaghah itu lafadz majas itu lafadz ustumila figuri mawudi alahu ma'a korinatin maniatin min iro dari makna hakiki. Jadi ada korinahnya baru otak kita berpikir kalau itu nggak mungkin ke makna hakiki gitu kan. Contohnya kayak singa berkhutbah gitu kan. Soalnya singa yang hewan buas tuh nggak mungkin berkhutbah. Nah jadi berkhutbah itu jadi korinahnya. Jadi korinah tuh kata-kata yang ngelarang otak kita buat mikir kalau itu singa yang hewan buas gitu loh. Nah, jadi yang udah belajar balaghah pasti tahu deh korinah. Jadi beda ya. Misalkan Ana bilang ke kalian lafadz yang pertama ro'a itu asad fil gobah gitu. Asad gobah. Nah, terus Ana bilang lagi sama kalian ro'a itu asad ala mimbar yahtub gitu ya. Nah, ketika kalian dengar kata-kata asad fil gobah sama asad yahtub ala mimbar, apa yang kalian pahami dari asad fil gobah? Hewan Asadnya buas asad ya. hewan buas. Kalau asad yang ala mimbar, Manusia. rajul syuja gitu kan. Manusia yang pidatonya keren banget gitu ya. Nah, kenapa kalian bisa mikir kalau asad yang mimbar itu bukan asad yang hewan buas? Karena ada kata-kata mimbar. Mimbar di sini jadi korinahnya. Kalau nggak ada kata mimbar, pasti kalian bisa aja mikir asad di sini asad hewan buas gitu kan. Tapi karena ada kata-kata mimbar, itulah dia korinah mani'ah min irodati ma'anal hakiki. Karena gara-gara ada mimbar itu kita nggak mungkin mikir ini asad hewan buas gitu loh. Kalau kata-katanya gobah kan ini di sini bukan korinah mani'ah. Kalau gobah ya emang asad hewan buas digobah gitu kan. Gitu ya, itu namanya korinah. Nah, majas yang tanpa korinah nggak bisa dipakai jadi takrif, tapi kalau majas yang pakai korinah boleh. Jadi contoh kitab ya. Misalkan kalian nggak tahu apa artinya balid. Balid itu pokoknya yang bodoh banget gitu ya, dungu gitu apa bahasa kita kayaknya. Nah, balid itu bisa ditarifkan dengan himar yaktub. Nah, jadi himar yaktub itu majas dan yaktub tuh korinahnya. Boleh. Jadi kayak kita lagi ngomong kalau yang bodoh banget itu sama aja kayak keledai nulis. Kan keledai nggak bisa nulis. Jadi keledai di sini itu majas. Maksudnya orang yang benar-benar kayak standarnya itu levelnya keledai gitu loh. Gitu. Jadi harus ada kata-kata yaktubnya baru boleh. Gitu ya. Jadi Zah, kalau mau buat definisi itu pakai majas harus pakai korinahnya. Iya, korinahnya mani'ah min irodati makna hakiki. Karena korinahnya itu melarang kita untuk ke makna yang asli, otomatis kita lari ke makna majas. Nah, berarti himarnya di sini nggak mungkin Balid itu himar binatang keledai asli, tapi emang bener-bener orang yang standarnya cuma bisa mikir kayak keledai gitu. Kayak gitu. Bener kayak gitu. Jadi harus pakai korinah ya kalau mau pakai majas. Pahim tum? Oh, kira Jadi kayak bila korinah ini tanpa korinah ya.
Di sini kan wala. Wala itu berarti kan nggak boleh yang pakai majas. Nggak boleh yang pakai majas tanpa korina. Berarti kalau majas pakai korina boleh. Oh, teman-teman. Kan wala tajawuza bila korina. Jangan yang majas tanpa korina gitu. Biha tuhuriza. Tuhuriza itu yang menjaga makna. Yang diinginkan. Tuhuriza dari kata haroza yang menjaga gitu. Karena adanya korinah itu kita langsung mikir kalau itu makna majas gitu. Kalau tanpa korinah tuh kita bisa aja mikir dia maknanya himar beneran, asad beneran gitu. Gitu ya. Lanjut. Syarat yang keempat. Wala bima yudrobi mahdudin wala mustarokin minal korinati khola. Ini juga ada yang typo lagi ya. Jadi nggak boleh yudro bimahdud. Maksudnya apa? Contohnya ya. Kan ada had, ada mahdud. Ini tuh satu makna sih. Mu'arif sama mu'arrof. Kalian tahu ya, ini fa'il, ini maf'ul, ini had, ini maf'ulnya gitu-gitu. Jadi contohnya kayak, kan gini. Kita lagi mentakrifkan yang mahdud. Yang lagi ditakrifkan tuh namanya mahdud atau mu'arrof ya. Yang maf'ulnya kan, yang objek yang lagi didefinisikan. Jangan sampai kita itu mendefinisikan, mengulangin katanya lagi. Contohnya gini. Mahwal ilmu, al ilmu ma'rifatul maklum gitu misalkan. Ma'rifatul maklum. Nah, ilm kan kita lagi mendefinisikan ilmu itu apa. Kok kita ngurangin lagi sesuatu yang maklum gitu ya. Kan kita nggak tahu ilmu itu apa. Kok pakai kata-kata maklum gitulah pokoknya. Atau contohnya kayak, contoh yang kedua, apa itu ganjil? Itu juga termasuk menyebut mahdudnya lagi, menyebut definisi yang lagi ditakrifkan gitu. Apa itu ganjil yang tidak genap? Lah kita aja nggak tahu apa itu ganjil, apalagi apa itu genap gitu. Jadi jangan sampai kita bikin takrif yang malah bikin orang pusing. Atau kita menyebutkan, ngulangin lagi yang lagi ditakrifkan. Apa itu ilm? Syekh maklum. Apa itu nador syekh mandur gitu-gitu. Jangan, kita aja nggak tahu apa itu nadori gitu-gitu kan. Jadi Allah ya tawakuf ma'rifatu ala ma'rifatil mahdud. Jangan sampai kalau kita lagi mentarifkan sesuatu, kita menyebutkan yang lagi kita takrifkan gitu. Orang kita lagi menjelaskan lafat itu gitu kan, malah lafatnya kita masukin ke definisi. Fahimtum? Yudro tadi apa sih artinya? Apa? Yudro. Yudro itu coba apa artinya daro yadri? Ana la adri apa artinya? Oh, la arif. Larif gitu. Jadi nggak boleh yu'raf bimahdud gitu. Jadi jangan bikin hat yang isinya itu mahdud gitu. Wala bima yudro dari kata daro yadri. Nah ini yudro jangan dibikin takrif dari yang mahdud yang lagi kita takrifkan malah disebut lagi. Fahimtum? Nah, Oke, lanjut syarat yang kelima. Kan syarat yang keempat tadi wala bima yudro bi mahdudin wala. Wala lagi, nggak boleh apa lagi? Mustarokin minal korinati khola. Ini typo ya, jadi sebenarnya mustarok minal korinati. Jadi dia harus kholayah lu kan artinya kosong. Jadi sama aja kayak tadi. Lafadznya lafadz mustarok tapi tanpa korinah. Kalau mustarok pakai korinah boleh. Kalau tadi kan majas doang nggak boleh, majas ada korinahnya boleh. Nah kalau yang ini juga gitu. Masih ingat contohnya mustarok kan kayak ain gitu ya. Misalkan nih, Ana lagi mentakrifkan syams. Syams kan biasanya tarif itu kayak benda langit ya, apa samawi ya apa sih? planet. Syams tuh benda langit, jirem samawi biasanya kata-katanya tuh ya. Nah tapi malah Ana bilang syams itu ain. Nah itu nggak boleh. Ain itu kan lafadznya mustarok. Karena ain itu bisa maknanya ain basiroh yang untuk melihat. Ada ain yang apa? Mata air, ada ain spire, jasus, mata-mata gitu. Nah, jadi
Ain tuh nggak selamanya syams kan. Soalnya dia mustarok punya satu lafadz yang punya banyak makna. Nah, jadi waktu kita lagi mentarifkan syams nggak bisa bilang syams itu ain. Nggak bisa ya. Nah, tapi kalau pakai korinah boleh. Ya, misalkan kita bilangnya ain yang yang punya dau yang bersinar gitu. Itu boleh ain mudiah. Syams di sini ain mudiah. Toha ta'rif. Di sini benar jadinya ta'rifnya. Jadi kalau mau pakai lafadz majaz atau lafadz mustarok harus kasih korinah. Karena korinah itu yang bisa bikin kita paham makna mana yang diambil gitu. Oke, tamam, معلش يا جماعة الكرة tinggal terus di pause terus. Oke, tamam. Lanjut ya, pokoknya paham ya lafadz mustarok yang harus pakai korinah. Kalau mau bikin takrif pakai mustarok. Lagi, itu tadi kan lima syarat ya. Jadi ulangin syarat yang pertama, wa syartu kulin ayyu romutorida munakisan wa dohiron la abada wala mustawiya wala tajawuza bila korinatin bihatuh riza wala bima yudrobi mahdudin wala mustarokin minal korinati khola. Nah, jadi 5 ya. Harus jami' mani, harus dohir, jangan yang malah menjauhkan pemahaman atau sama aja dengan yang nggak difahami, atau jangan pakai majaz tanpa korinah, jangan menyebut yang lagi ditakrifkan, yang mahdud itu, atau jangan juga bikin musyarak tanpa korinah. Nah, sekarang kita lihat apa aja takrif-takrif yang mardud. Ya, mardud itu artinya apa? Makna radda yaruddu mardud. Ditolak. Apa? Ditolak. Ditolak. Nah, sekarang definisi yang ditolak. Indahum di sini indah ulama mantik ya. Jadi takrif-takrif yang ditolak oleh ulama-ulama mantik. Wa indahum min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hududi diktu au wa jaizun fi rasmi fadri marawau. Nah, sekarang yang mardud atau takrif-takrif yang ditolak itu yang pertama ciri-cirinya antadhulal ahkam fil hudud. Jadi sebenarnya definisi itu nggak boleh nyebutin hukum. Ya. Jadi
Coba deh kalian lihat di buku nahwu, ta'rifnya fa'il itu apa? Isem marfu gitu kan. Marfu itu kan hukumnya fa'il. Coba dengan kata-kata isem marfu sebenarnya nih kita yang nalurinya sebagai orang Indonesia waktu ditanya fa'il itu apa sih isem marfu? Sebenarnya kalian paham nggak maksudnya fa'il itu isem marfu? Sebenarnya kan nggak memahamkan kan. Atau contohnya Ya, nih ada orang mu'alaf yang lagi nanya, sholat itu apa sih? Sesuatu yang wajib. Misalkan sholat fardu itu apa sih? Sesuatu yang wajib. Itu sebenarnya nggak bisa memahamkan yang lagi nanya sholat itu apa, sholat itu sesuatu yang wajib. Itu tuh sebenarnya nggak bisa memahamkan. Jadi yang baik definisi itu nggak nyebutin hukum. Tuh. Sekarang ada lagi yang nanya, apa sih puasa Ayyamul Bid itu loh yang sunnah? Itu sebenarnya jawaban yang kurang tepat kayak gitu. Jadi yang benar kan kayak Ayyamul Bid itu puasa yang dilakukan di 3 hari pertengahan bulan Hijriyah, kayak gitu-gitu kan, dan hukumnya sunnah. Jadi hukum itu kayak udah setelah ngomong definisinya gitu loh. Jadi kalau ulama mantik itu nggak nerima ada definisi yang menggunakan hukum. Atau contohnya misalkan kalian nanya, apa sih visa itu, apa sih iqomah itu gitu ya. Terus Ana bilang, itu loh yang wajib. Kan kayak gitu kalian masih nggak ngerti visa itu apa, iqomah itu apa ya kan. Itu loh yang wajib kita miliki. Iya apa yang wajib kita miliki kan gitu. Jadi kita nggak bagus kalau ngasih jawaban itu dengan hukumnya. Contohnya kayak di nahwu itu kan fa'il itu isem marfu, maf'ul itu apa isem mansub. Kayak gitu kan sebenarnya kita kayak masih bertanya-tanya sebenarnya fa'il itu yang mana, kok cuma isem marfu'nya aja gitu. Tapi emang kalau namanya nahwu kan kita cuma bahas awahirnya aja kan. Awahir kayak i'rabnya aja, i'raban wa binaan gitu ya. Kita karena penting di akhirnya aja, maksudnya di sini akhirnya kita tahu kalau fa'il itu yang penting yang terakhirnya marfu gitu. Karena emang di nahwu itu kita fokus di awahirnya aja gitu. Tapi kalau ulama mantik nggak nerima kayak gitu. Fa'il itu isem marfu, maf'ul itu isem mansub, hal juga nanti mansub, dorif juga mansub gitu-gitu kan. Asolah apa syai' yang wajib gitu misalkan. Apa itu puasa Ayyamul Bid yang sunnah, yang ini yang ini. Jadi jangan nyebut pakai hukumnya. Ya. Tamam, fahimtum? fahimna. Oke, orang nggak tahu lah yang lagi ditanya langsung ngomong hukumnya gitu kan. Zatnya aja nggak tahu itu apa maksudnya gitu kan. Oke, jadi wa indahum min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi. Terus apa lagi yang kedua yang nggak diterima sama ulama mantik? Wa la yajuzu fil hududi dzikru au. Nah, apa maksudnya? Eh, nggak boleh Nggak boleh ada, titik-titik au. nggak boleh ada au karena au itu kalau ataf kan dia lisyak. Nggak boleh kita ngasih definisi kalau isinya keraguan gitu. Harus yang mantep lah definisi itu apa. Jadi kalau definisi kan huruf ataf itu kan macam-macam ya. Ada waw, ada au, ada hatta, ada summa, ada fa, dan lain sebagainya. Nah, au itu kan kalau ataf kan lisyak. Contohnya kayak saufa nuwasil madatal mantik bukroh au ba'da bukroh. Kan masih ragu kan besok atau habis besok gitu-gitu loh kan masih au, masih lisyak gitu. Saufa nantahi fi mabhasil mantik ba'da arba'ati asyar arba'ata asyar gitu. Setelah 14 gitu ya atau 15 kan atau tuh kayak karena masih syak gitu kan. Kita nanti selesai di mantik antara pertemuan ke-14 atau 20 ya. Kan atau tuh karena masih syak, karena masih ragu, nggak tahu kita selesai mantiknya nanti habis pertemuan ke-14 apa ke-20 gitu kan. Jadi aw itu emang untuk syak. Walaupun kalau ataf ya yang namanya huruf itu kan lahu makna laisa fi nafsihi tapi fi ghairihi kan. Tapi memang au itu ada yang untuk syak kan, ada juga au untuk tahyir sih. Tapi au yang untuk syak itu nggak boleh masuk di takrif. Karena kita kalau ngasih takrif tuh nggak boleh yang ragu-ragu gitu. Ya, seperti kayak apa itu puasa Yaumul Bid yang ini atau yang ini kan gitu. Nah, yang mana atau yang mana gitu kan jadi ragu di situ. Jadi nggak boleh walai juzu fil hududi dikru au wajah izun firas mifad marawab. Tapi kalau aunya untuk rosem boleh. Ya, rosem itu kayak untuk taksim gitu loh. Kayak kita lagi nyebutin taksimnya tuh boleh.
Contohnya kayak di takrifnya, jadi kita lagi mendefinisikan sesuatu, terus kita ini dan ini dan ini dan ini, tapi dannya itu pakai kata au, karena untuk au yang litaksim. Jadi intinya au kalau untuk syak itu nggak boleh, kalau untuk taksim boleh. Kan kadang juga ada di definisi itu taksimnya gitu loh. Macam-macamnya atau bagian-bagian dari yang didefinisikan tuh boleh. Contohnya kayak takrifnya nador ya. Nador, teori ya, nadori gitu. Nador itu takrifnya bil fikri, yang dipikirkan, bil fikri ila ilmin au golabatidun. Nah, maksudnya di sini tuh taksimnya. Jadi nador itu bisa didapat dengan dua cara. Dengan fikir ila ilmin, kayak berpikir sampai dapat ilmu pasti, atau golabatudon, yang masih jadi kecondongan yang kuat gitu. Itu udah jadi nadori, gitu. Udah teori gitu. Jadi ada kata au itu karena taksim. Jadi nadori, teori itu bisa didapatkan dari fikir yang ke ilm, dapat ilmu pasti, atau fikir yang hasilnya masih gula batu don, masih kecenderungan yang belum pasti tapi mendekati gitu. Jadi au-nya di sini untuk taksim boleh. Fahimtum? Amin aja. Terus boleh juga au-nya firosem. Jadi rosem itu kayak misalkan kita tahu sendiri ya, ta'rif had sama birosem itu kan ada yang kayak gini. Al-insan tuh hayawan natik itu kalau had tam. Kalau hayawan dohik itu rosem yang tam. Nah, terus kita bisa juga bilang birosem. Contohnya kayak kita tarifkan insan pakai dua-duanya, had tamnya juga had yang hatam juga, yang rosem tam juga. Disebutnya caranya gini, al-insan huwa al-hayawan an-natik au al-hayawan ad-dohik gitu. Au al-qabilil ilm gitu juga boleh. Jadi tambahin rosem-rosemnya terus. Huwa al-hayawan ad-dohik au al-qabilil ilm au gitu terus. Itu juga boleh. Ya. Ini bait yang terakhirnya nggak ada di buku Ana yang asli. Ini yang tunjukin buku Ana aja. Aku juga baru nemu. Soalnya Ana download dari Google PDF. Nah ini ya. Jadi terakhirnya cuma sampai sini aja. Kalian jelas ya lihatnya ya. Jadi sampai bait ke-49 tuh terakhirnya wala yajuzu fil hududi dzikru au wa jaizun fi rasmi fadri marawaw. Selesai, gak ada lanjutannya. Jadi gak ada bait yang setelahnya itu gak ada. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia. Gimana? Mafish hat yes sudah. Oke, kita ulangi syarat-syaratnya. Kita baca bareng-bareng. Bait terakhirnya nggak usah dibaca ya. Soalnya baru di buku Ana. Wa syartu kullin ayyu ramutorida mun akisan wa dohiron la abada wa la musawiyan wa la tajawuza bila korinatin bihatu horiza wa la bima yudrobi mahdudin wala mustarokin minal korinati khala wa indahum min jumlatil mardudi antadhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hududi dzikru au wa jaizun fi rasmi fadri marawau wa la yajuzu fil hududi dzikru au wa jaizun fi rasmi fadri marawau. Oke, jadi syaratnya bikin tarif ada 5, harus jami' ma'ni, harus dohir, kalau majaz harus pakai korina, kalau musyarak harus pakai korina, terus nggak boleh nyebutin mahdudnya. Terus yang tarif yang mardud itu nggak boleh nyebutin hukum, nggak boleh nyebut waw yang syak, tapi boleh au yang litaksim, dan boleh kalau firosem. Tamam? Gak ada yang mau dibahas lagi? Jadi setelah kita Nah,
Setelah kita bahas takrif, habis ini berarti kita lanjutnya kan udah selesai nih, selesai tasawur. Jadi rumah pertama mantik, ruangan pertamanya kan kuliatul khamas. Kita tahu kuliatul khamas ada 5 ya. Wal kulliyatu khamsatun nanti kos jinsun wa faslun aradun naun wa khos. Kita susun terus jadi takrif. Kita udah tahu takrif ada had mu'arifun ila salasatin kusim, had dua rusmiyun dua lafziyun kulim. Terus nanti had sama rosem ada yang tam, ada yang nakis, ada yang tam, ada yang nakis. Itu udah tahu syarat-syaratnya. Jadi kita udah selesai di tasawur. Kita besok udah pindah ke rumah keduanya mantik, yaitu tasdik. Yang ruangan pertamanya berupa kodoya, perkara-perkara gitu, kodia. Nanti kita ketemu yang kuliah jus-jusnya itu ketemu di situ. Jadi kodia itu kan ada yang kulu gitu. Misalkan kita bilang ba'du muslimin Indonesia, ba'du Indonesian muslimun. Terus kulu muslimin yusallun gitu misalkan ya. Jadi kita mau nyusun kodia besok di rumah kedua, ruangan pertama ilmu semantik. Terus baru lanjutnya dari kodia itu kita susun di kias buat kita bikin hujah, punya natijah. Oke, visual. Udah hafalan belum matan sulam penawraknya? Sedikit lah. Dikit-dikit ya. Masih di awal nih. Jadi misalkan kalau dulu sih anak caranya, dulu kan anak kayak tinggalnya di asrama gitulah, komunitas kita tuh kayak diikat sama komitmen yang kita tuh harus belajar bareng gitu. Jadi akhirnya kita kayak ada hafalan matan-matan gitu. Per hari 8 bait, per hari 2 lembar. Buat nambah hafalan matan, murojaah bareng, nanti ujian bareng gitu lah. Pokoknya ada banyak kayak gitu di rumah-rumah orang Indo, Masisir gitu ya. Masisir kan mahasiswa Indonesia Mesir. Ada namanya rumah syariah, ada namanya rumah markas Usuluddin, ada namanya rumah Lugo. Gitu. Dia punya kurikulumnya masing-masing. Kodone yang di rumah syariah. Jadi Anda sebenarnya belajar matan Sulam Munarok ini pertama kali kenal rumah syariah, baru berani buat hadir talaki habis itu. Jadi pertama belajar sama orang Indo gitu, senior yang ngambil S2 gitu. Terus berapa kali majelis, paham, baru berani ke talaki. Jadi Anda baru talaki mantik itu tingkat 4, tingkat 3 sampai tingkat 4. Iya, tingkat 3 sampai tingkat 4, 2 tahun. Tingkat 2, anak pertama kali ketemu mantiknya tingkat 2, selesai setahun mantik, baru tingkat 3, 4-nya baru talaki yang sama Syekh Shaltut. Shaltut, saudara tuh sini. Sabtu jam 5 sore, beda ya. Kemarin bilangnya apa ya? Syekh Said Shaltut Madevase Ismail. Anak ngaji mulai November 2017. Anak pulang 2019. 3 tahun berarti anak ngaji. Tapi November sih akhir tahun. Yeay. Tamam? Ada lagi yang ditanyakan? Aywa, Robbena nagahak. Ilal liqa.